Dan pemirsa, peran DPRD dalam perencanaan pembangunan suatu daerah amatlah besar. Untuk itu anggota DPRD Kota Bekasi pun terus meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan amanah rakyat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta lebih, diperlukan aksi konkret kerja untuk menopang tingkat kesejahteraan warganya. Lantas sejauh mana peran aktif DPRD Kota Bekasi dalam peningkatan kesejahteraan hingga perekonomian masyarakatnya? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin. Selamat pagi Pak Anim. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat Pak Gema. Nah Pak Anim, ini kan Bekasi sudah menginjak 27 tahun ya. Bagaimana Bapak melihat pertumbuhan perkembangan Kota Bekasi sejauh ini? Baik, makasih Mbak Gema. Kaitan Kota Bekasi ini memang menjadi sebuah kota metropolitan. Bagaimana Kota Bekasi ini sangat dekat sekali dengan DKI. Khususnya saya melihat perkembangannya sudah luar biasa ya. Baik itu tingkat infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun di bidang ekonomi. Saya waktu itu masuk anggota DPRD ini 2009 ya, Mbak Gema. Dan di situ saya menjadi Ketua Komisi 3 dan saya melihat dari sisi PAD-nya itu sedikit sekali, hampir 300 sekian miliar. Yeah. Sekarang PAD-nya itu sudah mencapai 3 triliun PAD-nya itu. Nah, perkembangannya juga saya lihat dari APBD-nya itu waktu itu baru 2, sekian triliun. Ya. Sekarang di 2023 kemarin itu 5,8 triliun dan masuk ke 2024 ini menjadi 6,3 triliun. Saya kira ini kemajuan yang cukup signifikan bagaimana proses kemajuan Kota Bekasi. Iya. Nah Pak Anim, kan pasti ada beberapa faktor yang mendukung ya bagaimana transformasi Bekasi menjadi kota metropolitan. Nah faktor-faktor ini ada apa saja nih Pak Anim? Ini memang faktornya menjadi kota metropolitan. Yang pertama itu bahwa kedekatan Kota Bekasi dengan ibu kota. Yang kedua, ini yang kaitan dengan transportasi ya, salah satunya bagaimana transportasi ini cepat. Kita sudah menuju bandara itu lebih dekat sekali, paling sekian menit ke Halim dan ke Suta juga sudah cepat sekarang. Yeah. Kemudian juga pertumbuhan ekonominya dan saya lihat juga bagaimana yang terkait dengan indeks prestasi manusianya, bahwa Kota Bekasi ini IPM-nya ini di Jawa Barat ini mungkin sudah sangat tinggi sekali. Itu nomor 2 dari Kota Bandung. Kota Bandung 83 digit, 04 dan kita 83 digit, 03. Yang ketiga ini Depok 8,2 digit. Nah ini salah satunya daya saing kita, bagaimana kita juga menjadi sebuah kota metropolitan. Nah kan Bapak menyebutkan bahwa memang ada daya saing dengan kota-kota besar di Jawa Barat sendiri ya Pak ya. Nah yang bikin unggul Bekasi ini apa deh Pak? Salah satunya ini yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan juga penyerapan tenaga kerja. Ini sangat besar sekali karena UMKM kita hampir 8.000, saya kira ini menjadi proses penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 aja itu sudah mencapai hampir 7%. Yeah. Dan pengangguran yang awalnya kita hampir 10,8%, sekarang sudah 8,8%. Artinya ini peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di UMR-nya lah. Mungkin Kota Bekasi ini, Bagma ini, kita tingkat UMR-nya paling tertinggi. Hampir mencapai 53 juta, 300 ribu. 5,3 juta ya. Kalah ya kota-kota lain di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Yang kemudian yang kedua itu Kerawang 5,2 dan juga Kabupaten Bekasi. Ini salah satunya tingkat daya saing yang cukup tinggi nih. Karena kita sudah masuk menjadi kota metropolitan. Gitu. Nah kan kalau menjadi kota metropolitan itu kan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur ya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan sudah ada tol ke bandara lebih cepat, ada LRT juga kemudian sudah masuk ke Bekasi ya. Nah kira-kira infrastruktur yang saat ini bisa dirasakan masyarakat manfaatnya paling besar itu seperti apa Pak? Ya memang kalau sudah ke Bekasi pikiran orang itu sudah, Pak pikiran udah macet aja nih. Dan jauh kan kadang yang bilang katanya planet Bekasi. Gitu, Pak. Bekasi. Nah sekarang ketika ada tol becak kayu, kemudian juga ada LRT ini, kereta cepat ini salah satu
upaya kita bagaimana kemacetan ini sudah bisa teratasi. Kemudian infrastrukturnya ya, bahwa Kota Bekasi ini bagaimana sistem pelayanannya sudah cukup baik. Saya pernah dulu sampaikan bahwa bagaimana pembangunan dengan instansi vertikal, hubungan kita dengan Kapolres sudah kita bantu pembangunannya, kemudian juga dari Kodim sudah kita bangun, termasuk imigrasi ya sebagai pusat pelayanan sudah kita bangun ini dengan APBD Kota Bekasi ya Mbak. Gitu. Kemudian juga dengan Kejari yang kita sudah bangun, dan kita juga kaitan dengan infrastruktur ya, baik itu kesehatan dan pendidikan. Seluruh Kota Bekasi ini setiap kelurahan itu harus punya puskesmas dan juga SMP negeri. Nah ini salah satunya adalah bagaimana infrastruktur kita sudah berkembang. Yang paling menonjol dan diselerakan masyarakat di ruang-ruang publik gitu ya, Mbak. Itu kita buat misalnya di bawah tol, itu sebagai ruang publik, ada anak muda bisa bermain ski, kayak bisa ngobrol, dan apalagi di Jalan Ahmad Yani, itu mereka sudah bisa internetan, di pinggir-pinggir jalan itu sudah kita buatin ruang-ruang publik, itu hampir 50 miliar kita. Ruang-ruang publik yang kita utamakan untuk buat santai dan lain sebagainya masyarakat Kota Bekasi. Oke, berarti dimaksimalkan semua fasilitas agar semua masyarakat bisa. Di bawah tol aja kita maksimalkan. Oke, kita akan membahas nih Pak mengenai kesejahteraan sosial di Bekasi, tapi kita akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas mengenai kemajuan dari Kota Bekasi dengan Pak Anim. Pak Anim, ini kan Kota Bekasi sudah menjadi kota metropolitan ya. Nah, sejauh ini bagaimana dengan lapangan kerja, kesejahteraan, dan juga tingkat perekonomian hingga daya beli masyarakatnya nih Pak? Baik, makasih Mbak Gema. Kalau kita cerita tentang daya beli masyarakat ya, itu saya bilang tadi, kita tidak terlepas dari indeks pembangunan manusia. Bagaimana unsur dari indeks pembangunan manusia itu, yang pertama kesempatan untuk hidup. Ketika kita punya kesempatan hidup panjang, berarti gizinya, kesehatannya sudah terjamin. Yang kedua, itu yang berkaitan dengan masalah pengetahuan dan sumber daya. Sehingga ketika kita suatu daerah maju dan berkembang, bagaimana pengetahuan dan pendidikannya, termasuk sumber dayanya ini bisa bersaing atau tidak. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Nah sehingga ketika kita bicara daya saing, itu tidak terlepas dari indeks pembangunan manusianya, IPM-nya. Saya bilang tadi, udah saya sampaikan bahwa IPM kita 8,303 digit, itu nomor 2 dari Kota Bandung. Ya wajar lah kalau cuma 0,01 digit itu. Mereka 83,4 digit. 0,1 digit. Itu kita sama, hampir sama dengan Kota Bandung. Artinya ini kita mempunyai proses daya saing yang luar biasa. Yang kedua yang saya bilang tadi, tingkat kesejahteraan itu juga kalau kesejahteraan masyarakat suatu wilayah itu akan semakin baik, saya kira daya saingnya kita juga, daya beli masyarakat juga akan semakin membaik juga. Bagaimana kita UMR kita? UMR kita se-Jawa Barat paling tinggi lah kita. Ya. Jadi ngaruh ya UMR tinggi, daya beli juga semakin besar ya. Kalau orang udah sejahtera kan daya saingnya udah semakin baik gitu Pak. Saya kira mungkin salah satu faktornya seperti itu Pak. Gitu. Nah dengan jumlah penduduk nih Pak yang sudah mencapai 2,6 juta di Bekasi ya. Nah sejauh ini sudah ada berapa koperasi dan UMKM di Kota Bekasi Pak? Nah ini UMKM ini, kebetulan saya ini penggerak UMKM. Dan salah satu koperasi yang saya pimpin menjadi sebuah percontohan, menjadi koperasi terbaik dan teladan nasional. Nah ini saya juga pernah menjadi ketua Dekopinda 3 kali. Kalau berkaitan dengan koperasi di Kota Bekasi ini rasanya sudah hafal sekali. Hampir 15 tahun saya bergelut tentang koperasi di Kota Bekasi sebagai ketua Dekopinda. Nah kaitan dengan penyerapan tenaga kerja ini, baik skalanya nasional maupun Bekasi atau kota lah kan gitu, itu disumbangkan oleh UMKM dan koperasi. Bagaimana koperasi kita hampir 1.300 sekian koperasi, dikali di dalam koperasi aja 10 aja, udah berarti penyumbang tenaga kerja itu hampir mencapai 13.000. UMKM kita, kaki lima aja kita sudah terdata nih, hampir 2.158.
Sementara UMKM kita hampir 6.300 sekian, 8.000 lah. Setiap UMKM aja penyerapan tenaga kerja misalnya 10 aja. Rata-rata lah semua, belum pabrikan yang kecil ya. Itu bisa ada 50 orang, katakan rata-rata 10 aja. Itu sudah mencapai 80.000. 80.000 ditambah 3 habis 90.000. Artinya penyumbang tenaga kerja yang paling tertinggi itu dari UMKM dan koperasi, Pak. Gitu. Dan kita lihat juga presentasi dari pengangguran. Ya, tingkat kesejahteraan suatu wilayah kan. Pengangguran kita ini sudah semakin membaik. Dari dulu dari 10,8% sekarang sudah 8,8%. Nah ini salah satunya menunjuk bahwa peningkatan ekonominya juga semakin tumbuh. Pertumbuhan ekonomi semakin baik. Itu salah satu ciri kesejahteraan tidak terlepas daripada kesempatan orang bekerja khususnya di Kota Bekasi. Oke, udah sampai di bawah 10% ya Pak, apalagi Kopas Keranggan aja nih saya ini ya. Koperasi saya ini UMKM katakanlah gitu 200 orang, Pak. Saya aja punya tenaga kerja 200 orang. Berarti saya sudah mensejahterakan dan 200 keluarga yang masuk ke koperasi Kopas Keranggan. Nah, gitu. Pak Anim kan ini sebagai pelaku koperasi dan juga UMKM ya Pak. Nah sejauh ini inovasi nih yang sudah Bapak Anim lakukan untuk memajukan UMKM dan juga koperasi di Bekasi seperti apa Pak? Mbak, saya itu jadi anggota DPRD 3 periode, udah jadi ketua komisi, ketua praksi, sekarang wakil ketua DPRD. Itu tidak terlepas dari koperasi, Mbak. Saya bisa terkenal karena koperasi. Ketika saya duduk di sana, udah pasti. Yang pertama, misi saya ini bagaimana saya ingin memajukan koperasi. Yang pertama kita dari regulasi dulu. Saya membuat sebuah perda keberpihakan pemerintah terhadap koperasi. Mungkin kalau di pusat nama Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Kita turunan PP dan sekaligus kita buatin perda. Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, tuangkan dalam bentuk perda. Perda nomor 7 tahun 2021. Di mana di dalamnya baik UMKM, koperasi, baik itu permodalan, kemudian juga koperasi bisa dana hibah, kemudian juga peraturan-peraturan situ sudah kita gratiskan. Bahkan saya setiap tahun, Mbak nih, saya menggratiskan hampir 70 koperasi untuk badan hukumnya. Itu justru keberpihakan kita nih sebagai anggota DPRD untuk pengembangan koperasi. Kalau kita buat badan hukum koperasi aja, 5 juta sampai 10 juta habis itu. Dan kita sudah anggarkan, mungkin setiap tahun itu sebagai aspirasi saya dan sebagai keberpihakan saya untuk membantu koperasi, salah satunya saya membuat badan hukum koperasi saya gratiskan, Mbak. Itu salah satu kita mendukung koperasi seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai pembiayaan tadi koperasi tadi Bapak bilang itu ya soal UMKM. Nah, bagaimana Pak Anim ini mensiasati agar semua koperasi dan UMKM mendapatkan perkuatan modal dan kira-kira berapa besar, Pak? Contoh katakanlah saya di Kopas Keranggan itu mungkin hampir 15.000 yang sudah saya bantu terkait dengan UMKM. Dan saya sudah gulirkan hampir 90 miliar. Artinya kalau penduduk Indonesia Kota Bekasi 2,6 jiwa gitu kan, dan kalau adakah koperasi sekota Bekasi itu kan seperti Kopas Keranggan aja ya, itu dari sekian itu hampir 130 koperasi aja ya, itu saya kira udah kemajuannya bagaimana pertumbuhan ekonomi dan membantu perekonomian di Bekasi ini udah semakin baik gitu kan. Kemudian kaitan dengan kaitan permodalan ya. Kita juga membentuk di DPRD ini sebuah perumda. Salah satunya adalah Bank Syariah. Nah, Bank Syariah ini kita juga support pendanaan yang berkait dengan penyertaan modal ke Bank Syariah. Nah itu Bank Syariah kita masukin hampir lebih dari 50 miliar untuk UMKM dengan bunganya yang sangat rendah untuk kepentingan UMKM dan koperasi. Berarti memang yang dibantu tidak UMKM saja, tetapi juga beberapa stakeholder yang membantu juga untuk biayai juga dibantu juga ya Pak ya? Iya, salah satunya kita kan UMKM yang terpenting. Dan kalau Kopas Keranggan juga sama, apalagi kita tuh punya binaan pedagang ini aja Pak, pedagang dorongan sayur nih, itu saya hampir punya 2.000. Ya. Terutama Kopas Keranggan, artinya
salah satu koperasi yang menjadi pilot project dan percontohan itu dimulai dari Kopas Kelangkan. Kopas Kelangkan saya tularkan kepada seluruh koperasi-koperasi yang ada di Kota Bekasi. Bahkan saya mendirikan koperasi sekota Bekasi itu koperasi-koperasi RW. Bahkan tahun 2010 itu datang Pak Menteri Syarif Hasan, ditetapkan bahwa Kota Bekasi ini menjadi kota koperasi. Sehingga sampai dengan perdanya kita buat, sampai keberpihakannya kita buat, itu salah satunya bagaimana bentuk keberpihakan kita sebagai pemerintah, salah satunya adalah legislatif dan eksekutif terhadap koperasi. Begitu. Oke, baik Pak Anim, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana koperasi ini bisa membangun Kota Bekasi. Setelah jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ada kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita masih membahas mengenai kemajuan dari Kota Bekasi. Nah Pak Anim, kira-kira bagaimana dengan pelayanan publik, terobosan apa saja yang kini berjalan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Daerah Bekasi sendiri, Pak Anim? Baik, makasih Mbak. Yang berkaitan dengan pelayanan publik, suatu daerah tingkat kemajuan ekonomi, sosial, budaya, dan good government itu adalah dinilai dari tingkat pelayanan publiknya. Nah, alhamdulillah ini Kota Bekasi ini pernah saya singgung bahwa kita membuat yang paling fundamental itu kaitan dengan pelayanan publik. Salah satunya adalah mall pelayanan publik. Kita ada di Bekasi Trade Center, kemudian juga ada di Lotte Mart, ada di Pondok Gede, kemudian di Plaza Cibubur. Jadi ketika kita datang ke mall itu hanya tidak sekedar belanja, Pak. Iya. Kita bisa mengurus kebutuhan-kebutuhan kita. Nah di situ, kan, entah itu perpanjang KTP, kemudian ada STNK, kemudian juga paspor kita, yang lain-lainnya, itu bisa dilakukan di mall pelayanan publik. Itu mungkin yang menjadi proses penilaian masyarakat yang cukup baik itu di situ. Nah ini yang mungkin di samping di sisi lain kan pelayanan kelurahan, kecamatan, setelah itu mungkin di instansi vertikalnya itu seperti Kapolresnya, kemudian imigrasinya juga ada. Salah satunya yang pelayanan lebih cepat itu adalah di mall pelayanan publik. Ini yang betul-betul menjadi sebuah harapan masyarakat sudah tercapai. Dan salah satunya itu juga mendorong bagaimana pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di suatu wilayah. Ini harapan saya nih Mbak ya, yang memang kaitan dengan UMKM, koperasi, itu yang masih belum tercapai cita-cita saya. Saya ingin punya yang namanya UKM Center. Sehingga di dalam UKM Center itu, ya, itu dibuat di bawah itu semua makanan tradisional orang-orang kecil di situ semua. Sehingga makanan apa yang menjadi ciri khas Kota Bekasi. Kalau misalnya Garut, dodol. Kalau kita mungkin apa ini, uli bakar. Kalau makanannya gabus dipucungin. Nah ini ada dalam satu kelolaan pemerintah namanya UKM Center. Di bawah itu adalah kaitan dengan makan ciri khasnya di lantai bawah. Lantai duanya itu adalah contoh-contoh produk-produk lokal Kota Bekasi. Apa ini produk-produk lokalnya? Kita banyak sekali dikunjungi nih DPRD dari seluruh Indonesia. Mereka kadang-kadang ketika kita berkunjung suatu daerah, kita dikasih sebuah souvenir yang namanya kerajinan-kerajinan asli daerahnya. Nah Kota Bekasi ini yang masih belum. Ketika datang disitulah semua kerajinan-kerajinan yang produk-produk lokal harus dilindungi oleh pemerintah dan diberikan tempatnya. Di situ kita tidak membangun oleh si UKM itu, tetapi sudah disiapkan oleh pemerintah. Dia hanya membayar retribusinya. Nah, ketika kita datang ada di kunjungan dari luar kota, kita bisa ini nih produk lokal Kota Bekasi, misalnya kerajinan membuat pengki misalnya. Pengki itu tempat sampah gitu kan, yang dari bambu kalau kita nih di Bekasi. Nah itu kita bisa menjadi oleh-oleh buat mereka. Nah di atasnya itu nanti ada koperasi yang melindungi seluruh permodalan kepada UKM-UKM yang ada di bawah. Nah ini yang mungkin menjadi cita-cita besar saya di Bekasi itu kan. Kalau toh saya jadi ketua DPRD, sekarang jadi pimpinan DPRD, ya mungkin bisa kepala daerah misalnya nanti. Ini insya Allah di sini
menjadi cita-cita bisa terlaksana. Oke, nah kira-kira berarti komitmennya Pak Anim dan juga harapannya nih untuk koperasi dan UMKM ke depannya di Kota Bekasi seperti apa nih Pak? Nah, saya berpikir seperti ini. Ketika ya, UMKM ini berkembang, ekonomi ini, kesejahteraan masyarakat ini tumbuh dan berkembang, itu adalah harapan-harapan kehidupan masyarakat seperti itu. Ketika suatu tempat ekonominya di situ semakin berkembang, tingkat berkapita pendapatannya juga akan semakin meningkat. Disitulah masyarakat akan sejahtera. Mungkin itu salah satunya, Mbak. Gitu. Oke, berarti ada niatan untuk memajukan lagi Bekasi melalui koperasi begitu ya Pak ya? Itu harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anim Imamuddin sudah bergabung bersama kami. Semoga terlaksana semua komitmennya dan juga koperasi bisa memajukan Kota Bekasi lebih jauh lagi. Amin. Terima kasih Pak Anim, selamat kembali beraktivitas hari ini. Dan pemirsa, itulah diskusi saya bersama dengan Pak Anim Imamuddin selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi. Dan Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda setelah jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.